Tama bekerja. Untungnya ada jalur samping di tengah. Pak Tua Hitam mempercepat kecepatan. Tak lama kemudian, mereka pun melihat jalur samping. Tapi mereka tidak sempat merasa senang. Karena raksasa baja yang melaju dari arah berlawanan juga muncul di depan mata. Untungnya Pak Tua Hitam sudah lebih dulu masuk ke jalur samping, menghindari bencana. Tapi karena gerbongnya terlalu panjang, gerbong terakhir tetap hancur akibat tabrakan. Setelah kepanikan, Pak Tua Hitam yang tenang kembali melihat gerbong terakhir kereta. Pengaitnya terbuka. Dia tiba-tiba terpikir sebuah cara, yaitu segera melepaskan semua gerbong, berbalik untuk mengejar, menggunakan lokomotifnya sendiri, untuk mengait ekor raksasa baja. Seperti permainan tarik tambang untuk memperlambatnya. Namun operasi yang berbahaya ini, pihak manajemen perusahaan tidak setuju. Manajemen mengatakan bahwa perangkat pengubah jalur sudah dipasang di depan. Tidak perlu dia berani-berani menjadi pahlawan. Tapi Pak Tua Hitam berkata, dengan tonase seperti ini, dengan kecepatan seperti ini, perangkat pengubah jalur sama sekali tidak berfungsi. Dia bukan ingin berani-berani. Tetapi jika kereta itu berada di kota dengan populasi jutaan berikutnya, terjadi ledakan akibat keluar dari rel. Ini akan menyebabkan bencana yang tak terukur. Baru saja mengatakan ini, raksasa baja sudah tiba di lokasi pemasangan perangkat pengubah jalur. Ternyata Pak Tua Hitam benar. Perangkat pengubah jalur sama sekali tidak dapat menghadapinya. Sekarang kita hanya bisa menaruh harapan pada Lau Hei dan AWV In Pursu. Karena hanya ada satu lokomotif yang berjalan. Pak Tua Hitam segera mengejar. Mereka mulai melakukan penggabungan. Pak Tua Hitam mengoperasikan. AWI mengarahkan. Penggabungan pertama tidak hanya gagal, juga merusak lokomotif terakhir di gudang. Banyak beras tumpah keluar, membuat mereka sangat tidak nyaman. Tetapi mereka tidak menyerah. Mencoba penggabungan kedua. Sangat beruntung. Penggabungan berhasil. Tapi AWI menemukan bahwa konektornya tidak mengunci. Ini berarti, begitu ditarik, itu akan terputus. AWI menghadapi risiko, menahan beras yang berterbangan, melompat turun dan menendang pengunci masuk. Meskipun berhasil mengunci, tapi kaki AWI terjepit. Rasa sakit membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari gerbong. Dia menghilang dari layar. Istrinya di depan layar merasa terkejut. Untungnya AWI berhasil memegang pegangan. Dia muncul lagi di layar dengan pincang. Istrinya sangat terharu. Dan saat itu kereta masih melaju dengan kecepatan 120 km per jam. Menuju kota berikutnya, Stanton Curve. Di pintu gerbang kota terdapat satu tikungan besar Ton Curve. Tidak boleh melewati belokan dengan kecepatan lebih dari 40 km. Menyimpan tangki bahan bakar. Jika kereta terguling dan terjadi ledakan di N Curve, maka konsekuensinya bisa dibayangkan di N Curve. Pak Tua Hitam tidak lagi ragu. Mulai menarik. Namun hanya dengan kekuatan satu lokomotif. Tidak cukup untuk menarik monster yang memiliki 39 gerbong. Roda Pak Tua Hitam terpelontar dengan percikan api. Saat-saat kritis, AWI mendapatkan ide brilian. Jika kita membuka rem setiap gerbong, ini seharusnya sangat berguna. Tapi AWI terluka. Hanya Pak Tua Hitam yang bisa melompat ke kereta, menyesuaikan rem setiap gerbong secara manual. Setelah gerbong ini dibuka, ia kemudian berlari cepat ke bawah. Melalui usaha tanpa henti, kecepatan kereta akhirnya menurun. Tapi kecepatan masih terlalu cepat. Di depan